Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh pembaharuan dalam Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani bernama lengkap Sayyid Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Asadabad pada tahun 1222 Hijriah atau 1838 Masehi. Wafat pada tahun 315 Hijriah atau pada tanggal 9 Maret 1890 di Istanbul. Gelar Sayyid menunjukkan bahwa ia berasal dari keturunan Syekh bin Ali bin Abi Thalib. Di samping nama Al-Afghani, ia juga dikenal dengan nama Asabadi. Nama Al-Afghani dinisbahkan kepada negeri kelahirannya, yaitu Afghanistan. Dia lahir dari keluarga penganut nasihat Nabi. Al-Afghani juga diakui sebagai seorang filosof, jurnalis, dan sufi. Namun yang lebih banyak dipublikasikan adalah sebagai seorang politikus. Karena berbagai ide pembaharuan yang dimunculkannya, maka ia sering mendapat tekanan, bahkan dipenjara oleh para pengusaha yang tidak setuju terhadap ide yang diperjuangkannya. Hal itu menimbulkan adanya mitos di seputar kematiannya, bahwa ia meninggal karena diracuni oleh sultan. Namun, bukti yang terdokumentasi dengan baik menyatakan bahwa Al-Afghani meninggal karena penyakit kanker di dagunya dan pernah dioperasi. Adapun pemikiran Jamaluddin Al-Afghani yaitu membenarkan persaudaraan yang merupakan penyebab bagi kemunduran tali persaudaraan Islam yang telah terputus di kalangan kaum awam maupun kaum alim ulama. Jalan untuk memperbaiki keadaan umat Islam menurut Al-Afghani yaitu melenyapkan pemikiran yang salah dan kembali ke ajaran Islam yang sebenarnya. Hati mesti disucikan, budi pekerti harus dihidupkan kembali, dan bersedia berkorban bagi kepentingan umat. Dengan berpedoman kepada ajaran Islam, agama Islam akan mencapai kemajuan. Kepala negara harus mengadakan musyawarah dengan pemimpin masyarakat yang memiliki banyak pengalaman. Pengetahuan manusia secara individual sangat terbatas. Menurut Al-Afghani, Islam menghendaki pemerintah di dalamnya terdapat dalam kebebasan dalam berpendapat dan kewajiban bagi kepala negara untuk tunduk pada Undang-Undang Dasar. Di Afghanistan, Jamaluddin Al-Afghani memulai karir politiknya setelah kembali dari melaksanakan ibadah haji pada tahun 1587 Masehi. Ia menjadi propagandis dalam membuat kedudukan Yus Muhammad Han. Karena keberhasilan dan jasanya, ia diangkat menjadi pembantu pribadi pangeran. Setelah kekuasaan dipegang oleh Sir Ali, ia diangkat sebagai penasehat pribadi pangeran. Setelah beberapa tahun tinggal di India, ia pun tidak betah karena di India pun juga jatuh dalam kekuasaan Inggris. Akhirnya pada tahun 1871 Masehi, ia kembali ke Mesir dalam melanjutkan kegiatan politiknya menerapkan ide-ide pembaharuan. Di Mesir, perpindahan Jamaluddin ke Mesir telah membawa
angin segar bagi perkembangan pemikiran dan gerakan Islam di negeri ini. Pada awalnya ia merasa ragu bahwa idenya akan diterima atau tidak oleh masyarakat Mesir. Oleh karena itu, Jamaluddin memfokuskan diri untuk kegiatan ilmiah, sebab Mesir telah terkenal oleh budaya timur. Di Eropa musim semi pada tahun 1883 Masehi, Jamaluddin Al-Afghani berada di London untuk mengadakan pembicaraan politik dengan Sir Randolph Churchill dan Drummond Wolff mengenai masalah Mesir dan pemberontakan Al-Mahdi di Sudan secara damai. Dalam pembicaraan itu, Wolff meminta Jamaluddin Al-Afghani untuk menjadi mediator perwujudan persahabatan antara Inggris dengan kerajaan Islam Turki, Persia, dan Afghanistan. Persahabatan dengan ketiga kerajaan Islam tersebut sangat diperlukan oleh Inggris untuk menentang politik Rusia di Timur Tengah. Di Persia, pada tahun 1886 Masehi, ia pergi ke Teheran untuk memenuhi undangan Syah Nasiruddin. Namun, karena alasan politik yaitu Syah Nasiruddin takut tersaingi oleh kepopuleran Jamaluddin Al-Afghani, ia pergi meninggalkan Persia dan mengembara ke tempat lain. Di Turki Utsmani, setelah meninggalkan Persia pada tahun 1892 Masehi, ia pergi ke Istanbul untuk memenuhi undangan Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid sangat memerlukan kepopuleran Jamaluddin Al-Afghani untuk menggerakkan bantuan negara-negara Islam terhadap Turki Utsmani dalam menentang Eropa yang telah lama menjepit kedudukan kerajaan Utsmani terutama di Timur Tengah. Kemudian Al-Taliqat Al-Asyar Al-Dawani Lil Aqaid Al-Ududiyah berupa catatan Afghani atas komentar Dawani terhadap buku kalam yang terkenal oleh Adud al-Din al-Ijzi yang berjudul Al-Aqaid Al-Ududiyah. Berikutnya, Risalat Waridat Fisir Al-Tajalilat berisi catatan yang didiktekan oleh Afghani kepada siswanya Muhammad Abduh ketika ia di Mesir. Khatirat Jamaluddin Al-Afghani Al-Husaini, suatu buku hasil komplikasi oleh Muhammad Pasha Al-Mazumi, wartawan Libanon. Muzami hadir dalam kebanyakan forum pembicaraan Afghani. Pada bagian akhir hidupnya, buku berisi informasi yang penting tentang gagasan dan hidup Afghani. Buku yang ditulis oleh Afghani antara lain Tatimat Al-Bayan, buku sejarah politik, sosial, dan budaya Afghanistan, Hakikat Mudabi Naikan Wabayani Hari Naikarian, pertama kali diterbitkan di Hyderabad, DK 1280 Hijriah sampai 1800 Masehi. Ini adalah karya intelektual Afghani paling utama yang diterbitkan selama hidupnya, merupakan suatu kritikan pedas dan penolakan total kemudian At-Taliqat Sahar Al-Dawani Lil Aqaid Al-Adudiyah berupa catatan Afghani atas komentar Dawani terhadap buku kalam yang terkenal dari Adud al-Din al-Izzi yang berjudul Al-Aqaid Al-Ududiyah. Berikut Risalat Al-Waridat fi Isiir Al-Tajaliat, suatu tulisan yang dikatakan oleh Al-Afghani kepada siswanya Muhammad Abduh ketika ia di Mesir. Harta Jamal al-Din Al-Afghani Al-Husani, suatu buku hasil kompilasi oleh Muhammad Pasha Al-Mahjumi. Jamaluddin Al-Afghani merupakan seorang tokoh pejuang Islam yang banyak menyertakan waktu dalam hidupnya untuk mengabdikan diri pada perjuangan Islam, sebagaimana yang telah dijabarkan pada pembahasan sebelumnya. Dalam perjuangan ia tidak kenal kompromi terhadap ketidakadilan dan sifat otoriter suatu perintah. Perjuangan beliau dalam berislam sangat luar biasa. Hal tersebut terlihat dalam sepak terjangnya yang melalang buana ke berbagai negara guna menyelamatkan Islam dari perangkap kaum materialisme dan membuka cakrawala masyarakat Islam untuk dapat tidak bergantung dengan masyarakat Barat dalam berbagai aspek agar tidak ada ketergantungan dengan antara umat Islam dengan Barat. Karya tulis Jamaluddin Al-Afghani berjumlah berpuluhan buku yang sebagian besar karyanya membahas tentang perjuangan-perjuangan Islam, tipu muslihat orientalis, yang mana kesemuanya itu untuk membakar semangat juang muslimin dan menyadarkan
umat muslim akan ancaman-ancaman dan eksternal guna menghancurkan dan memecah belah umat Islam.